Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi feminisme demi memenuhi tugas mata kuliah saya, Agama Islam, dengan dosen pengampu Ibu Yana Dwi Kristanti, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sugeng Riyadi dengan NIM 244202022. Kelas 1A Prodi Akuntansi Perpajakan. Oke, selanjutnya materi yang saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama, penjelasan feminisme, yang kedua, sosok tokoh narasumber, yang ketiga, sesi wawancara, dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, selanjutnya pengertian feminisme. Yang pertama, pengertian secara umum. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Gerakan ini berusaha untuk mengakhiri penindasan, eksploitasi, dan seksisme, serta untuk mencapai kesetaraan gender dalam hukum dan praktik. Yang kedua, pengertian feminisme dalam perspektif Islam. Feminisme dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan perlakuan yang adil dan setara terhadap perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah sosok tokoh narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Kak Titian Arifana, mahasiswi dari UNER. Nah, beliau ini pernah menjalani program mengajar ya teman-teman. Selain itu, beliau juga aktif dalam organisasi mahasiswa. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Kak Zulfa Fahra Anaisyah, mahasiswi dari UNESA. Seperti Kak Titian Arifana tadi, beliau juga mengambil program yang sama yaitu mengajar serta aktif dalam berorganisasi mahasiswa. Selanjutnya langsung saja ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Sugeng Riyadi dari kelas 1 absen 21. Di sini saya akan memulai sesi wawancara bersama narasumber saya yaitu Halo, saya Zulfa. Halo semuanya, perkenalkan saya Titian. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya teman-teman. Apa sih peran Kak Zulfa dan Kak Tian dalam feminisme? Oke, kalau dari aku, peran aku dalam feminisme itu aku sempat jadi ketua kelompok saat ini juga sih. Jadi peran ini tuh biasanya kan diambil sama laki-laki ya, dan stigmanya tuh masih banyak banget kalau ketua itu harus laki-laki. Tapi di sini aku memberanikan diri untuk jadi ketua kelompok. Gitu. Kalau dari aku sendiri, kebetulan saat ini kan aku sebagai mahasiswa pendidikan ya, jadi nantinya aku itu akan jadi guru gitu. Nah, nanti saat menjadi guru itu aku nggak bisa nih bedain antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, semuanya harus aku setarain. Nah, ini merupakan salah satu peran feminisme juga ya. Selain itu, dengan aku menjalani pendidikan ini, berkuliah gitu ya, itu juga merupakan salah satu bentuk peran feminisme aku, karena dulu kan nggak boleh ya perempuan itu sekolah tinggi gitu, harus laki-laki, pokoknya semuanya itu harus laki-laki, perempuan itu hanya di rumah gitu. Jadi dengan ini itu merupakan salah satu peran feminisme aku. Pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih tantangan dan cara menjalaninya peran-peran tersebut? Kalau tantangan, ya tadi sudah Kak Tian katakan ya, kalau stigma dari masyarakat itu masih sangat-sangat keras banget, karena perempuan itu masih dianggap lemah, padahal enggak ya Kak Tian, perempuan itu juga bisa loh gitu. Jadi enggak melulu harus laki-laki. Nah, ya itu tantangannya, kita harus bisa nih merubah stigma dari masyarakat kalau apa yang dikerjakan laki-laki itu juga sebenarnya bisa loh dikerjakan oleh perempuan gitu. Bisa menambahkan juga, jadi ya kurang lebih sama. Kalau tantangan saat ini tuh kita harus melawan stigma masyarakat kalau semuanya itu harus laki-laki gitu. Padahal kita sebagai perempuan tuh juga mampu untuk melakukan tugas tersebut gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir ya.
berikan saran ataupun pesan bagi perempuan tentang pentingnya mengedepankan hak-haknya di segala tingkat dan kondisi. Oke, kalau dari aku sendiri saran untuk kita sama perempuan itu ya kita nggak usah ngebatasin diri kita untuk mengejar mimpi kita. Kalau ya udah just go gitu, kita nggak usah mikirin omongan orang lain bahwa ya perempuan harus stop di sini itu nggak usah terlalu dipikirkan teman-teman. Iya, kalau selagi bisa ya Iya. lanjut aja. Kita berhak untuk bermimpi juga gitu. Betul sekali apa yang katakan Kak Tia. Jadi kasihan juga kan RA Kartini sudah memperjuangkan kesetaraan gender, masa kita nih sebagai perempuan di zaman sekarang masih nggak mau gitu. Jadi apa yang kita bisa itu ayo kita jalanin gitu. Kita nggak perlu kayak merasa bahwa ini tuh laki-laki, kita nggak bisa, kita bisa teman-teman. Jadi tapi kita juga harus menghargai laki-laki juga ya. Jadi jadi begitu teman-teman. Kalau perempuan dan laki-laki itu sama rata, nggak ada porsi masing-masing. Perempuan segini, laki-laki harus segini gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan Kak Siva dan Kak Dian. Sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah wawancara selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, aktivitas mahasiswi yang aktif berorganisasi dan mengikuti program mengajar mencerminkan upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan menembus batasan tradisional yang seringkali membatasi peran perempuan di ruangan domestik, serta merupakan bentuk pemberdayaan perempuan yang menguatkan posisi mereka di ruangan publik sesuai dengan tujuan feminisme umum untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi, dan penindasan, sekaligus mempromosikan keadilan gender dalam kerangka Islam dengan menghormati prinsip-prinsip syariah di mana perannya dalam pendidikan dan organisasi selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendukung perempuan untuk berkontribusi secara adil dan bermakna dalam masyarakat sambil tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, mahasiswi tersebut telah menjalankan prinsip-prinsip feminisme melalui partisipasinya dalam organisasi dan program pendidikan, yaitu mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.